Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau share lagi morning rutinku di rumah. Masya Allah, Alhamdulillah, setelah sekian purnama akhirnya saya bisa upload kembali video terbaru di YouTube channelku ini. Kira-kira ada yang rindu nggak nih? By the way teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu hal apapun, dan tentunya selalu bahagia. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di awal video saya lagi nyuci telur ya. Kebetulan kemarin sempat beli stok telur. Ini saya beli satu papannya di harga Rp50.000. Bagaimana harga telur di tempat kalian teman-teman? Apakah sudah cenderung murah atau sama dengan harga di tempatku ini? Sebenarnya kalau di tempatku harganya itu naik turun ya, di kisaran Rp48.000 satu papannya sampai Rp52.000. Dan sebelum saya simpan telurnya terlebih dahulu wajib dicuci bersih. Kalau kalian tim mana nih? Cuci telur dulu atau langsung disimpan aja? Kalau saya dicuci ya teman-teman, karena lagian di rumah itu telur satu papan ini gak awet teman-teman. Paling lama semingguan udah habis, udah harus nyetok lagi. Karena penduduk di rumahku itu suka dan doyan banget yang namanya telur, jadi wajib banget ada telur setiap harinya. Walaupun berbagai macam pilihan lauk, tetap harus ada telur nyempil di atas meja. Kalian gitu juga nggak sih? Nah lanjut lagi nih teman-teman, untuk menu sarapan pagi ini saya rencananya mau buat nasi goreng aja, biar simple dan praktis gitu. Untuk bumbu nasi gorengnya saya hanya menggunakan bawang putih yang dicincang kasar. Tapi sebelum ngegoreng nasinya, pertama-tama saya mau buat telur dadar dulu nih teman-teman. Mumpung wajannya belum kepake ya buat ngegoreng nasi, jadi kita manfaatin dulu buat ngedadar telur biar nggak terlalu banyak alat masak yang kotor. Males banget namanya cuci piring teman-teman, apalagi kalau yang harus dicuci itu alat-alat masak yang ukurannya besar-besar kayak gini. Nah ini telur dadarnya polosan aja, karena anakku itu lebih doyan yang polos, kurang suka kalau kita kasih irisan daun bawang ataupun irisan tomat teman-teman. Padahal kalau telur dadar itu paling enaknya kita kasih bawang goreng ya teman-teman, tapi bawang yang digoreng sendiri itu lebih mantul. Gimana? Setuju nggak teman-teman? Untuk bumbunya saya hanya menggunakan kaldu ayam saja. Oke lanjut lagi untuk membuat nasi gorengnya. Pertama-tama kita panasin dulu minyak secukupnya, kemudian masukin cincangan bawang putih. Di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih biar lebih wangi lagi aromanya. Lalu saya tambahin juga irisan daun bawang. Ini frozen ya teman-teman, kita campur aduk-aduk merata. Setelah itu langsung masukin nasi putihnya. Di sini saya menggunakan nasi sisa semalam. Jadi keadaan dingin ya teman-teman, bukan nasi panas. Ini diaduk-aduk sampai semua tercampur merata, dan saya tambahin juga margarin biar lebih gurih lagi rasanya. Dan untuk bumbunya saya menggunakan bumbu nasi goreng instan yang rasa ayam. Ini langsung saya masukin 1 sachet gitu. Dan tanpa saya tambahin lagi penyedap atau bumbu-bumbu apapun teman-teman, termasuk garam, karena ini rasanya udah pas. Ini diaduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur merata. Dan terakhir saya tambahin juga sesame oil biar lebih nyetrong lagi aromanya. Karena ceritanya nih teman-teman, saya membuat nasi goreng ala Chinese food. Makanya saya nggak menggunakan bawang merah. Padahal sebenarnya teman-teman lebih enak kalau nasi goreng kampung ya. Apalagi kalau bumbunya yang diulek bawang merah, bawang putih, tambahin cabai rawit, tomat, kemudian kita tumis. Wow, itu menggugah selera banget. Tapi karena Tisha juga nantinya bakalan makan nasi ini, makanya saya nggak kasih pedas. Ini nasi gorengnya sudah jadi teman-teman. Aromanya udah kecium sampai di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
Lanjut lagi buat lauknya, kebetulan di kulkas itu ada stok ikan kerapu. Kalau di Makassar dikenal dengan sebutan ikan sunu. Dan ini kondisi ikannya udah membelah diri gitu teman-teman, udah berkepala dua. Dan saya juga udah marinasi menggunakan garam, lalu saya diamkan di dalam lemari es. Nah ini saya mau goreng, tapi sebelum saya goreng saya mau balur dulu menggunakan tepung tipis-tipis aja. Saya menggunakan mix tepung ya, 1 sendok makan untuk tepung bumbu instan dan 1 sendok makan juga untuk tepung terigunya. Ini kita aduk-aduk dulu tepungnya, setelah itu langsung masukin ikan kerapunya. Nah ini kan teman-teman, ikannya udah berkepala dua gitu. Nah ini kita balur aja sampai semuanya merata. Cara ini selain saat digoreng nanti ikannya itu nggak meledak-ledak, nggak ngamuk-ngamuk gitu teman-teman, ini juga rasanya crispy kriuk-kriuk gimana gitu ya teman-teman. By the way, kalau di keluarga kalian nih teman-teman, lebih sukanya ikan itu diolah seperti apa sih? Suka yang dimasak yang berkuah-kuah gitu kah? Atau suka digoreng? Atau dibakar? Boleh dong komen di kolom komentar. Nah ini langsung dicemplungin aja teman-teman ke dalam minyak yang super panas. Make sure minyaknya harus benar-benar panas biar tepungnya itu nggak gugur dalam medan penggorengan. Dan ini saya putar balik dulu ikan yang satunya, jangan dihadap-hadepin nanti dia ngegibah, jadi lama banget matengnya. Oke, sambil kita nunggu ikannya mateng, lanjut saya membuat sambal bawang teman-teman. Karena kalau makan tanpa sambal itu bagaikan aku tanpa kamu, hampa besti. Ya Allah, bercanda ya teman-teman. Nah untuk sambal bawangnya saya hanya menggunakan cabai rawit dicampur sedikit cabai keriting. Tapi sebelum dilanjut, ini ikannya udah minta diangkat, udah minta tolong banget teman-teman, udah kepanasan mereka. Jadi ya udah langsung saya angkat aja dan ini hasilnya super crispy teman-teman. Tapi tetap ya dalamnya lembut, selembut hatiku. Masya Allah. Nah lanjut lagi kita buat sambalnya. Untuk bumbunya saya hanya menggunakan bawang merah 2 siung, 1 siung bawang putih, lalu 1 buah tomat. Nah ini kita halusin menggunakan minyak goreng, bukan air ya teman-teman. Kita blender yang kasar-kasar aja, nggak usah begitu halus, biar lebih menggugah selera gitu teman-teman. Nah ini sebentar aja ya, dan hasilnya itu kayak gini teman-teman, masih terlihat kulit-kulit cabenya. Langsung ditumis aja teman-teman, dan di sini saya masih menggunakan lagi sedikit minyak karena kalau langsung antara wajan dan cabai yang habis di blender itu nyengat banget, bikin bersin 7 turunan teman-teman. Jadi saya tambahin sedikit minyak, lalu saya masukin cabai yang udah digiling. Kemudian saya tambahin seasoning seperti garam, gula, kemudian saya juga menambahkan sedikit saus tiram karena di sini saya nggak menggunakan terasi. Nah ini diaduk-aduk teman-teman sampai benar-benar matang, nggak ada lagi bau-bau mentah dari si cabai-cabeannya. Pokoknya cara membuat sambal ini basic banget, tutup mata pun jadi ya teman-teman. Oke ini udah matang, langsung matikan api kompornya. Alhamdulillah udah selesai ngebuat nasi goreng, telur dadar, ikan goreng, dan sambalnya teman-teman. Tapi ini belum berakhir teman-teman, karena Tisha tiba-tiba request pengen sarapan kentang goreng dan susu. Masya Allah, ya udah kita eksekusi lagi. Langsung aja kita goreng kentangnya, kentang frozen ya teman-teman. By the way, ini saya baru kali ini nemu kentang, tapi ini bukan endorse ya teman-teman. Ini Hanis review dariku. Ini kentang, itu rasanya enak banget teman-teman, padat gitu ketika kita makan. Pokoknya beda dari kentang-kentang merek-merek yang sebelum-sebelumnya saya makan. Menurutku ini enak. Udah itu aja teman-teman, titik. Nggak ada penjelasan lebih lanjut lagi. Jadi kalau kalian pengen tahu saya menggunakan kentang brand apa, kalian langsung DM Instagram saya. Di Instagram loh teman-teman ya, bukan di kolom komentar. Kalau di Instagram saya janji saya bakalan bales biar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih intens lagi. Paham dong ya teman-teman? Jadi jangan lupa follow Instagramku di @asmaulhusna_uca. Terima kasih sebelumnya, ditunggu kedatangannya.
Nah, ini kentang gorengnya dimakan, dicocol pakai saus tomat aja. Lalu lanjut lagi saya mau buatin susu. Di sini saya buatin susu plus sereal biar lebih kenyang lagi si Tisha-nya. Dan saya menggunakan air panas setengah, air biasa setengah biar nggak kepanasan, bisa langsung diminum gitu. Karena Tisha tuh teman-teman nggak sabaran banget kalau ada minuman kayak gini, dia pengen langsung minum, nggak bisa sabar buat nunggu dingin dulu. Finally, akhirnya selesai juga morning rutinku hari ini, membuat sarapan untuk keluarga tercinta. Nah, itu si Tisha ngambil sarapannya sendiri, dimakan di depan TV sambil nonton tontonan favoritnya. Dan dia belum mandi teman-teman, mukanya aja masih muka bantal. Dan di sini saya juga sarapan dengan suami di meja makan teman-teman. Tapi saya nggak record ya, karena malu teman-teman kalau kadang saya makan diliatin gitu, suka cepet kenyangnya. Alasan aja. Enggak deng teman-teman, tahu sendiri ya kita ini mak-mak yang berhijab, kalau harus in frame itu rempongnya minta ampun. So, sampai di sini dulu videoku teman-teman. Terima kasih banyak kalian udah tonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat and see you on my next video. Bye.